Kerajinan dihasilkan manusia untuk memenuhi kebutuhan keseharian, namun juga dapat digunakan sebagai kepentingan ritual. Namun tidak sedikit pula kerajinan yang diperuntukkan sebagai pelengkap interior. Jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior ini adalah semua benda yang sengaja dibuat sebagai bagian interior yang bermanfaat untuk menambah keindahan. Benda kerajinan jenis ini diperlakukan secara khusus menjadi benda yang sangat bernilai, produksi terbatas, dan bahkan memiliki kekhasan yang terlihat sebagai kearifan lokal. Pada kelompok masyarakat tertentu seperti Bali, Sumbawa, Flores, Toraja, Batak, Dayak, atau bahkan di beberapa kawasan di Jawa, perwujudan benda pelengkap ini merupakan kerajinan yang sangat unik dan memerlukan cara penggarapan tersendiri dan juga khas dari masing-masing daerah. Sifat kerajinan yang berfungsi untuk memenuhi kepentingan tertentu ini, maka kerajinan dibuat secara sengaja guna melengkapi atau menghias sebuah ruang. Walaupun demikian, saat pembuatannya tidak terlepas dari norma yang berlaku sebagai kearifan lokal. Hal ini kita dapatkan hampir di seluruh wilayah Nusantara dengan jenis dan bentuk yang sangat beragam. Begitu pula dengan aneka bahan yang disesuaikan dengan sumber daya alam dan buatan yang ada di setiap wilayah. Produk kerajinan sebagai pelengkap ini secara umum dapat kita kelompokkan berdasarkan kegunaannya, yakni untuk memperindah struktur bangunan sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda, merupakan pelengkap busana, dan sebagainya. Kerajinan pelengkap ini disebut juga sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias, sedangkan kerajinan yang memiliki fungsi hias adalah dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keragaman jenis kerajinan bahan keras alam dan buatan terlihat melalui produk-produk yang tersebar di berbagai daerah perkotaan dan pelosok desa. Sebut saja jenis bahan keras kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Pasar lokal maupun impor telah mendominasi penggunaan bahan keras tersebut sebagai bahan kerajinan. Kehadiran membangkitkan pesona, daya pikat, dan keunggulan terutama untuk konsumen yang mengejar keindahan dan klasik. Misalnya saja Jepara, wilayah ini banyak menghasilkan kerajinan ukir kayu. Dunia telah mengakui keunggulan ukiran Jepara sebagai mahakarya yang luar biasa indah dengan segala kerumitannya. Karakter dan ciri khas bahan keras masing-masing tercermin jelas dari corak dan bentuknya dengan budaya yang melatar belakanginya. Hasil karya kerajinan terwujud dalam berbagai bentuk gaya guna memenuhi berbagai kebutuhan jangka panjang seperti interior dan eksterior rumah, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, bahkan hingga penampilan dan sebagainya. Budaya ini orisinal berasal dari nenek moyang yang demi kelestarian kearifan lokal bentuk dan gaya tetap dipertahankan. Namun terkadang ada juga yang menyesuaikannya demi kepentingan kemajuan zaman. Pada kelas 8 telah dipelajari produk kerajinan yang terdapat dari bahan limbah kertas organik dan anorganik. Apakah kamu telah mendapatkan pengalaman yang banyak mengenai kerajinan dari bahan limbah keras? Kali ini kita akan mengetahui lebih banyak mengenai bahan keras yang bukan berasal dari limbah. Tingkatkan wawasan dan pengetahuan berdasarkan sumber bacaan atau seringlah mengunjungi sentra kerajinan atau pameran kerajinan di daerah kamu tinggal. Kamu akan mendapatkan lebih dari sekedar yang kamu inginkan. Pada kelas 9 ini, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan lautan. Bahan material alam adalah kerajinan ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari hutan Indonesia. Sedangkan bahan material buatan yang bisa dimanfaatkan adalah kaleng dan kaca. Kaleng berasal dari besi tipis yang dilapisi oleh timah. Sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan oksida serta material anorganik lainnya. Diskusikanlah bersama kawan-kawanmu dalam kelompok agar kamu dapat memahami secara bersama tentang produk kerajinan yang terbuat dari bahan keras alam dan buatan. Indonesia kaya akan budaya benda-benda kerajinan. Sebagai hasil budaya daerah dapat menjadi alat untuk memperkenalkan keragaman budaya Nusantara.
daya tarik dari benda-benda kerajinan setiap ciri khas sehingga kita dapat mengenal suatu daerah di tanah air melalui benda kerajinannya. Sebagai contoh bahwa produk kerajinan anyaman wilayah Cirebon berbeda dengan anyaman wilayah Kapuas. Begitu juga dengan anyaman Bali ataupun Kudus. Perbedaan yang mendasar ini bukan pada teknik menenunnya, melainkan berdasarkan warna dan corak motifnya, di mana semua itu menggambarkan kearifan lokal tiap wilayah. Berbagai macam jenis produk kerajinan dari bahan keras alam sangat banyak dan bervariasi. Namun kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan jumlahnya masih terbatas. Setelah mempelajari kerajinan bahan keras alam dan buatan ini, diharapkan kamu dapat menghasilkan produk kerajinan yang berciri khas Nusantara dan terutama sekali mewakilkan kekhasan dari daerah di mana kamu berasal. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya bisa berupa teknik ukir, teknik ayam, teknik potong sambung, teknik lukis, dan berbagai teknik lainnya. Kesesuaian dengan desain dan jenis bahan yang digunakan perlu menjadi perhatian, karena bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Adakah produk kerajinan bahan keras yang ada di sekitarmu, di sekolah, di rumah, atau di suatu tempat di daerahmu? Cobalah amati lebih jauh lagi agar pengetahuanmu semakin berkembang. A. Prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya cara perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Karena sesungguhnya pembuatan peralatan dan bahan, terutama bahan keras alam dan buatan, merupakan pekerjaan manual dengan teknologi sederhana dan tidak mudah untuk diterapkan sebagai kelangsungan gaya tradisional. Perubahan-perubahan efisiensi dan praktis yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Adapun prinsip pembuatan